Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Anita Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi pada Linux. Linux adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Jadi, di sini kita diizinkan untuk menginstal pada komputer ataupun mengcopy dan menyebarluaskan tanpa harus membayar. Tidak hanya itu, kita juga diberikan hak untuk mengcopy sebanyak yang kita mau, atau bahkan kita bisa mengubah kode sumbernya dan itu semua legal di bawah lisensi. Sistem operasi pada Linux juga bersifat multi-user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Selanjutnya saya akan membahas terminal pada Linux. Linux merupakan sistem operasi yang sering menggunakan terminal karena digunakan untuk keperluan administrasi dan digunakan sebagai server maupun website. Terminal ini sering disebut command prompt atau shell. Linux merasakan dengan menggunakan shell, ia dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara grafis dan masih sangat berguna hingga saat ini. Kegunaan terminal adalah sebagai peraman berkas. Untuk memulai terminal, konsol dapat dimulai dengan memilih ke menu, lalu ke sistem, lalu konsol atau terminal program dari sistem menu desktop. Adapun perintah-perintah umum pada terminal Linux. Yang pertama, ketika kita melihat direktori, kita bisa menggunakan perintah ls. Untuk membuat direktori, kita bisa menggunakan perintah mkdir. Untuk membuat pemindahan direktori, kita bisa menggunakan perintah cd. Untuk mensalin berkas, kita bisa menggunakan perintah cp. Untuk menghapus berkas, kita bisa menggunakan perintah rm. Untuk memindahkan file atau direktori, kita bisa menggunakan perintah mp. Untuk mencari berkas, kita bisa menggunakan perintah locate. Selanjutnya, struktur sistem operasi pada Linux. Struktur sistem operasi Linux itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada kernel. Kernel merupakan suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Yang kedua ada sistem library, yaitu merupakan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang terakhir adalah sistem utility, yaitu program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Sedangkan untuk struktur sistem filenya di Linux dikenal dengan nama direktori. Berikut adalah file-file yang ada di Linux. Yang pertama yaitu root. Root ini merupakan direktori yang dapat diakses oleh super administrator atau user root. Selain root, ada bin atau user binaries, sbin yaitu sistem binaries, etc configuration files, device file, processing information, lalu ada variable files, temporary files, user program, home directories, bootloader files, system libraries, optional add-on application, mount directory, removable media device, dan yang terakhir service data. Selanjutnya sistem proses dan memori manajemen pada Linux. Sistem operasi Linux terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Red Hat Linux, yang kedua Debian Linux, yang ketiga Ubuntu Linux, yang keempat Linux Mint, yang kelima Fedora Linux, yang keenam SUSE Linux, yang ketujuh Change OS Linux, dan yang terakhir Slackware Linux.
Dari semua sistem Linux ini, Red Hat Linux merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua. Di sini menawarkan kemudahan mode tampilan yang sepenuhnya grafis mulai saat instalasi dan pemakaian yang sangat ramah. Selanjutnya, proses pada Linux. Proses merupakan konsep pokok pada sistem operasi, karena salah satu tugas utama sistem operasi adalah bagaimana mengatur proses-proses yang berjalan di sistem. Berikut beberapa definisi proses pada sistem operasi. Yang pertama, ada program yang sedang dalam keadaan dieksekusi. Yang kedua, unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Adapun beberapa tipe proses diantaranya yaitu yang pertama foreground. Foreground yaitu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal interaktif atau dialog. Yang kedua ada batch. Di sini proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial. Proses tidak diasosiasikan atau berinteraksi dengan terminal. Yang terakhir ada daemon. Di sini proses yang menunggu permintaan atau request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Yang seterusnya, memori manajemen Linux. Manajemen memori adalah metode yang sistem operasi gunakan untuk mengelola, alokasi atau dealokasi, memilih dan menentukan proses yang dijadwalkan oleh CPU untuk dimasukkan dalam antrian pada memori. Berikut ini adalah fungsi manajemen memori. Yang pertama, untuk mengelola informasi. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Manajemen memori dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan swapping atau paging, manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Yang terakhir ada tanpa swapping atau paging, manajemen memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Selanjutnya, kita akan bahas konkurensi pada Linux. Konkurensi adalah proses-proses atau lebih dari satu proses yang terjadi pada saat bersamaan. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses ini disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Pada proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu mutual exclusion, sinkronisasi, deadlock, dan yang terakhir starvation. Prinsip-prinsip konkuren meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. Yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dan yang ketiga, komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Selanjutnya, perbedaan Linux dan Windows. Di sini ada perbedaan dari segi harga, perbedaan dari segi penampilan, perbedaan dari segi keamanan. Yang keempat, perbedaan dari segi ketersediaan perangkat lunak yang bisa dipakai, perbedaan dari segi penggunaan sistem operasi, perbedaan dari segi pengembangan kode, perbedaan dari segi dukungan penanti keras, perbedaan dari segi hak atas kekayaan intelektual, dan yang terakhir perbedaan dari segi partisi sistem. Di sini perbedaan Linux dan Windows yang paling dominan yaitu dari segi harga. Dari segi harga, Linux merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis open source, yaitu gratis. Sedangkan Windows di Indonesia, sistem operasi bajakan Windows sangat banyak tersebar di berbagai tempat. Selain karena tersedianya akses mentahan Windows di internet, juga banyak orang yang melakukan cracking pada sistem aktivasi Windows. Berarti di sini ketika kita menggunakan Windows, kita seharusnya menggunakan yang berbayar. Dari segi pengembangan kode, Windows adalah salah satu sistem operasi yang bersifat sistem operasi tertutup, sementara sistem operasi Linux adalah sistem operasi yang bersifat
berkode terbuka alias open source. Perbedaan lain selain perbedaan yang tadi disebutkan, yaitu ada Linux dapat didistribusikan dari banyak pihak, sementara Windows secara resmi ada berada di bawah bendera Microsoft. Linux lebih hemat resource bila dibandingkan dengan Windows. Selanjutnya, Linux memiliki berbagai varian distro yang berasal dari pihak, sementara Windows sekalipun punya banyak versi hanya dibuat oleh Microsoft. Selanjutnya, untuk penggunaan kantoran, Windows lebih mendukung, sementara untuk penggunaan komputerisasi networking seperti server, Linux lebih mendukung. Linux lebih kebal terhadap spyware bila dibandingkan dengan Windows. Itulah beberapa perbedaan antara Linux dengan Windows yang dapat diketahui. Semoga dengan kita sudah mengetahui perbedaan di atas, dapat membantu untuk menentukan apa yang akan diinstal pada komputer kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.